Masalah kepastian dan valibilisme moderat. 1. Masalah kepastian kebenaran ilmiah. Apakah kebenaran ilmiah bersifat pasti atau sementara? Jawaban atas pertanyaan tersebut melahirkan dua pandangan yang berbeda. Yang satu adalah pandangan kaum rasionalis yang menekankan kebenaran logis rasional, dan yang lain adalah pandangan kaum empiris yang menekankan kebenaran empiris. Dilihat dari sudut pandang kaum rasionalis, kepastian berkaitan dengan subjek. Dalam hal ini, kaum rasionalis sangat yakin bahwa kebenaran sebagai keteguhan bersifat pasti, yaitu pasti benar. Hal ini dikarenakan kesimpulan yang mengandung kebenaran sebagai keteguhan sesungguhnya hanya merupakan konsekuensi logis dari pernyataan-pernyataan, teori, atau hukum ilmiah lainnya. Dan karena itu, sejauh pernyataan, teori, atau hukum ilmiah lainnya benar, kesimpulan tersebut dengan sendirinya pasti benar. Kaum rasionalis akan beranggapan bahwa kebenaran logis rasional bersifat pasti, yaitu pasti benar, dan bukan hanya sementara sifatnya. Tapi, kalau ditinjau secara lebih mendalam, sesungguhnya kebenaran ini pun tetap bersifat sementara, terlepas dari seberapa tinggi tingkat kepastiannya. Karena kebenaran sebagai keteguhan dari suatu pernyataan atau kesimpulan sangat tergantung pada kebenaran teori atau pernyataan lain. Padahal teori atau pernyataan lain sangat mungkin salah, atau sekurang-kurangnya selalu ada kemungkinan, betapapun kecilnya itu, bahwa pada suatu saat teori tersebut bisa ditemukan atau dibuktikan salah. Berbeda dengan kaum rasionalis, kaum empiris tidak pernah berpretensi untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang pasti benar tentang alam. Bagi kaum empiris, ilmu pengetahuan tidak memiliki ambisi seperti iman dalam agama. Jika iman dalam agama mengklaim dirinya sebagai kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat, maka ilmu pengetahuan akan lebih memilih suatu klaim lebih moderat bahwa ia tidak dapat memberikan gambaran yang adekuat dan pasti tentang objek penelitiannya. Ilmu pengetahuan tidak akan pernah memberikan suatu formulasi final dan absolut tentang seluruh universum. Pengakuan ini dalam filsafat ilmu pengetahuan disebut valibilisme. Valibilisme di sini tidak berarti bahwa ilmu pengetahuan salah sama sekali, melainkan bahwa ilmuwan harus bersikap kritis terhadap apa yang telah dicapainya. Namun, di pihak lain kita juga harus mengatakan bahwa ilmu pengetahuan benar-benar mengarahkan kita kepada kebenaran. Cita-cita dasar dari ilmu pengetahuan adalah mengkonvergensikan seluruh temuannya kepada kebenaran. Oleh karena itu, valibilisme tidak berarti sikap menolak secara mutlak kebenaran pengetahuan ilmiah. Dengan valibilisme di sini lebih dimaksudkan sebuah sikap yang beranggapan bahwa kendati pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang paling baik yang dapat kita miliki, dan bahwa metode ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya metode yang dapat dipercaya dalam menyampaikan pikiran dan pendapat. Kita tidak boleh menganggap ilmu pengetahuan pasti benar dengan sendirinya. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan selalu bisa salah, tetapi sebaiknya kita pun tidak boleh mengabsolutkan kesalahan ilmu pengetahuan, melainkan memahami kesalahannya itu secara lebih moderat sebagai sebuah tantangan untuk terus-menerus mencari kebenaran ilmiah yang baru. Berikutnya, valibilisme ilmu pengetahuan. Valibilisme ilmu pengetahuan bersumber dari dua. Yang pertama, metode ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pikiran manusia, dan yang kedua, objek ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan universum alam atau realitas alam. Valibilisme dan metode ilmu pengetahuan memiliki ciri yaitu berkaitan dengan pikiran manusia, tidak menghasilkan pengetahuan yang absolut pasti dan universal, dan memungkinkan adanya sebuah kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari 4 alasan berikut. 1. Keraguan. Setiap peneliti yang melakukan penelitian pasti diawali dengan sebuah keraguan. Keraguan itu mendorong peneliti untuk menemukan kebenaran. Namun kebenaran itu bukan menjadi akhir dari sebuah penelitian. Hal itu hanya sebagai titik tolak dari sebuah penelitian lebih lanjut. 2. Penalaran induksi. Hasil dari sebuah penelitian membutuhkan verifikasi atas hipotesis. Hal ini dapat dilakukan dengan metode penalaran induksi untuk mencari sebuah kekeliruan dari hasil penelitian. 3. Hipotesis. Berkaitan dengan penalaran induksi yang memungkinkan ditemukan sebuah kekeliruan. Akhirnya cara yang dapat diambil yaitu mencari data relevan yang hanya terbatas untuk melengkapi hipotesis yang diajukan. 4. Terbuka untuk evaluasi. Setiap hipotesis di dalamnya pasti terbuka untuk dilakukan koreksi dan evaluasi. Untuk itu, hipotesis hanya sebagai dugaan yang bisa saja salah.
Dari keempat alasan tersebut, dapat diartikan pengetahuan tidak luput dari kekeliruan. Karena itu, kaum empiris berpendapat bahwa tidak mungkin ada kepastian mutlak dalam ilmu pengetahuan. Pengetahuan paling baik yang kita miliki adalah pengetahuan yang tidak pasti. Karena mungkin saja di masa depan ada kekeliruan yang ditemukan atas pengetahuan yang saat ini kita terima. Sebagai contoh, satu hari adalah 24 jam. Itu adalah pengetahuan yang kita terima saat ini. Tapi mungkin saja di masa depan muncul teori baru yang mematahkan teori tersebut. Berikutnya, falibilisme dan objek ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan universum alam dan atau realitas alam, objek ilmu pengetahuan adalah peristiwa alam yang real serta dapat berubah-ubah. Dengan kata lain, pengetahuan tidak pernah mutlak, karena pada kenyataannya alam pun juga berubah-ubah. Dari sini dapat dirinci lagi objek ilmu pengetahuan, yaitu realitas objek dan evolusi objek. Falibilisme dan objek ilmu pengetahuan. Objek ilmu pengetahuan adalah peristiwa-peristiwa alam yang real dan berubah-ubah. Jadi, falibilisme atau kesadaran bahwa ilmu pengetahuan selalu tidak pernah mutlak benar, didasarkan juga kenyataan bahwa alam selalu berkembang. Alam tidak berada dalam kondisi statis, melainkan selalu mengalami evolusi. Karena itu, selalu saja ada hal baru yang tak terduga. Bahkan oleh hukum ilmiah yang sudah ditemukan, kita dapat berbicara lebih rinci tentang realitas objek. Objek ilmu pengetahuan dapat dikatakan nyata atau real jika sekurang-kurangnya mengandung 3 arti. Yang pertama yaitu yang nyata berarti lepas dari pikiran manusia. Ilmuwan selalu terarah kepada sesuatu yang berada di luar dirinya. Ia ingin mengetahui sesuatu yang belum pernah dipikirkan tetapi dapat disampaikan alam kepadanya. Dan dengan alasan ini, ia harus memberikan perhatian pada alam itu. Fakta-fakta itulah yang membangkitkan rasa ingin tahu dan sekaligus mendorongnya untuk mencari penjelasan, hipotesis, atau teori. Maka alamlah yang pertama-tama mendorong ilmuwan untuk melakukan penelitian. Metode ilmu pengetahuan sebagai implikasi mengarahkan diri pada peristiwa atau fakta yang real yang benar-benar lepas dari pengetahuan individual seorang ilmuwan. Maka pemikiran bergantung pada realitas, tapi realitas bebas dari pemikiran dan menjadi ukuran dari pemikiran. Yang kedua adalah realitas yang dikenal. Realitas sebagai objek ilmu pengetahuan adalah realitas yang dikenal. Demikian kata Hegel, yaitu the reality is knowable. Setiap realitas harus dapat dikenal. Realitas itu sendiri dapat dikatakan real jika memang dapat dikenal dan yang tampak bagi ilmuwan. Yang ketiga adalah realitas publik. Realitas yang dibicarakan ilmu pengetahuan adalah realitas publik, yaitu realitas yang menjadi perhatian banyak orang. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang bereferensi pada realitas yang menjadi objek dari penelitian publik atau bersama dan menjadi persetujuan komunitas. Dengan penjelasan tersebut, dimaksudkan bahwa pengetahuan ilmiah kita bukan sekedar konsensus yang mantap, melainkan untuk memungkinkan agar pengetahuan ilmiah kita menjadi lebih rasional. The world is public and publicly knowable. Inteligibilitas tidak hanya berkembang dalam pemikiran individual, tetapi juga dalam pemikiran komunitas. Jika kebenaran pengetahuan ilmiah tidak dapat dilihat sebagai kenyataan publik yang diterima dan didiskusikan publik, maka pengetahuan akan menjadi pendapat pribadi yang pada akhirnya bisa tidak dapat dipercaya oleh siapapun. Namun, jika kebenaran ilmu pengetahuan menjadi kenyataan publik, maka setiap orang akan mengajukan pertanyaan dan pemikirannya tentang apa yang sudah diterima umum sebagai kepercayaan ilmiah. Komunikasi juga turut memiliki peran yang penting dalam ilmu pengetahuan. Dengan komunikasi yang dapat melalui bahasa, yaitu dalam arti seluas-luasnya, termasuk bahasa isyarat, rumus-rumus, simbol-simbol, dan kode-kode teknis, ilmu pengetahuan bisa dikembangkan. Pertama, dengan komunikasi, para ilmuwan bisa saling membagi informasi dan penemuan mereka. Yang kedua, dengan komunikasi mereka bisa saling berdiskusi, saling mengafirmasi, dan saling membantah. Dan melalui cara ini, ilmu pengetahuan bisa semakin dimurnikan. Ilmuwan pun semakin terdorong untuk mencari kebenaran lebih jauh dan lebih jauh lagi. Ketiga,
Dengan komunikasi pula, ilmu pengetahuan, baik metode maupun hasilnya, bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Selama ilmu pengetahuan itu hanya menjadi milik pribadi seseorang tanpa bisa dikomunikasikan kepada orang lain, dalam ketiga arti di atas, ia belum bisa diterima sebagai ilmu pengetahuan dalam arti yang sesungguhnya. Evolusi objek pengetahuan ilmiah. Selain memang nyata, objek ilmu pengetahuan selalu berubah-ubah dan mengalami perkembangan. Pengertian kita tentang evolusi objek menyangkut dua aspek. Yang pertama yaitu objek pengetahuan ilmiah selalu berubah, sehingga perlu dilakukan kajian-kajian lagi terkait objek tersebut. Dan yang kedua, objek dari pengetahuan selalu berkembang kepada regularitas. Jadi, pengetahuan kita selalu rentan akan kesalahan, dan solusinya adalah dengan tetap melakukan penelitian dari generasi ke generasi. Salah satu contoh dari evolusi objek pengetahuan ilmiah yaitu peristiwa turunnya salju di Arab Saudi, yang mana Arab Saudi bukanlah negara yang lazim dituruni salju. Di sini para peran ahli ilmu yaitu mengkaji, mengetahui tentang kejadian tersebut. Seorang ahli filsafat, Herakles dan Aristoteles, sudah lebih dahulu menjelaskan hukum perubahan merupakan ciri khas dari realitas apa saja. Jadi, evolusi merupakan kenyataan dasar dari setiap realitas. Dengan demikian, para ilmuwan harus mengakui bahwa penjelasan-penjelasan ilmiah mereka akan mengalami perkembangan. Seorang ilmuwan yang benar-benar sadar bahwa alam selalu berubah dan karena itu, alam memang berkembangnya semakin mengarah pada knowability yang semakin besar karena perkembangan alam selalu mengarah pada munculnya regularitas. Regularitas pada gilirannya berarti semakin terbuka untuk dimengerti. Maka setiap peneliti yang baik akan semakin rendah hati karena ia tahu bahwa temuannya memiliki kemungkinan untuk salah. Tetapi sikap falibilismenya itu dibarengi dengan satu keyakinan bahwa pemikirannya semakin dekat mengungkapkan inteligibilitas alam. Dengan demikian, peneliti tidak boleh berhenti dalam melakukan penelitian-penelitiannya. Jika peneliti berhenti, maka akan terjadi dua akibat. Yang pertama yaitu, ilmu tidak lagi menjelaskan realitas yang sesungguhnya, karena realitas selalu berubah. Dan yang kedua, ilmu pengetahuan memutuskan hubungannya dengan realitas yang semakin lama semakin terbuka untuk diketahui. Maka, ilmuwan harus berusaha mendekati alam dengan kesadaran dan falibilitas atas hasil-hasilnya. Tapi, falibilisme ilmuwan bersifat moderat, karena alam selalu berkembang untuk semakin lama semakin dimengerti. Secara khusus, dalam kaitan dengan kepastian kebenaran empiris, perlu dibedakan antara dua macam preposisi. Yang pertama yaitu, preposisi menyangkut kenyataan tunggal. Maka kebenaran preposisi itu dianggap pasti, atau pernyataan ini pasti benar. Tetapi, yang kedua, apabila preposisi itu menyatakan hal yang bersifat umum, maka kebenarannya semakin tidak pasti. Kebenarannya hanya bersifat sementara. Artinya, kita tetap menganggapnya benar, tetapi selalu siap untuk menerima bahwa preposisi ini bisa terbukti salah. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan.